Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo siswa cerdas, berjumpa lagi dengan Kak Putri dalam acara Podcast Jills, podcast yang penuh dengan edukasi, inspirasi, dan hiburan. Aduh, sudah lama banget ya kita tidak ketemu. Jadi kali ini Kak Putri membawa bintang tamu yang akan membahas tentang SNMPTN atau biasa yang kalian sebut dengan jalur undangan untuk masuk ke PTN yang kalian mau. Oke, please welcome Kak Za. Hai Kak Putri. Jadi kenapa Kak Putri panggil Kak Za? Jadi Kak Za ini sudah sangat familiar banget tentang bagaimana strategi siswa-siswi cerdas yang ada di rumah untuk lolos ya Kak Za di jalur SNMPTN. Bagaimana itu Kak Za? Ya tentunya pastilah, karena SNMPTN ini kan bukan hal yang baru ya. Ini kan setiap tahun ada, walaupun kita memang tidak bisa memprediksi pastinya bagaimana sih cara-caranya untuk lolos pasti di SNMPTN. Oke. Kemudian kan SNMPTN ini kan Kak jalur yang pertama ya, yang yang dibuka jadwalnya di kampus. Betul. Kisaran bulan-bulan berapa tuh Kak biasanya? Kalau kita lihat dari tahun kemarin ya, bukan tahun kemarin ya, tahun ini. Tahun ini. Ya, karena tahun 2021. Ya, 2021 itu SNMPTN memang sering dilaksanakan di Februari. Untuk pendaftarannya. Untuk penginputan nilainya Kak bagaimana? Kalau kan tahapannya memang ada setiap tahap ya. Jadi setiap sekolah itu akan mengirimkan nilai terlebih dahulu. Itu namanya penginputan data PDSS. Itu di bulan Desember sebenarnya. Oh, Desember. Ya, mulai Desember. Masuk dong kan ini sudah Desember. Karena kan yang dilihat di SNMPTN itu kan nilai semester 1 sampai 5 ya. Jadi nilai semester 1 sampai 5 dan di akhir Desember tentunya nilai semester 5 sudah keluar dong. Nah, itulah yang dilakukan sekolah untuk menginput nilai, dan nilai yang diinput di PDSS itu kan bukan 14 mata pelajaran ya, bukan. Karena kan kalau di rapor itu kan ada 14 mata pelajaran semuanya. Ya. Tapi di SNMPTN itu yang diinput hanya 6 mata pelajaran saja. Apa tuh Kak biasanya ya, kalau kan, untuk Saintek sama Soshum? Ya betul. Saintek itu kan dia ada fisika, kimia, biologi, matematika, bahasa Indonesia, bahasa Inggris. Oh ya, tunggu dulu Kak. Kan kalau sekarang matematika kan ada matematika peminatan sama matematika IPA. Nilai matematika yang mana tuh yang diambil? Nah, kalau dilihat dari aturannya yang diambil ya wajib. Yang wajib matematika yang IPA. Wajib. Jadi adik-adik yang mungkin merasakan banyak tuh anak SMA yang lebih tinggi di matematika peminatan ya, karena biasanya seperti itu. Tapi yang diambil memang yang wajibnya. Beda dengan yang anak IPS ya. IPS kan juga yang dilihat itu 6 juga, dan mata pelajaran juga itu tertulis jelas ya di aturan SNMPTN bahwa yang diambil adalah geografi, ekonomi, sosiologi, matematika, bahasa Indonesia, dan bahasa Inggris. Gitu. Itu ya. Terus dirata-ratakan ya semua. Ya, betul. Jadi dijumlahkan dari nilai semester 1 sampai 5 per mata pelajaran, bagi 5, habis itu dikumpul lagi tuh 6 mata pelajarannya, baru dibagi 6 lagi. Bener nggak sih Kak? Saya kan dengar ini kalau misalnya yang lebih diutamakan itu adalah nilai yang trennya itu naik kalau dibuatkan grafik atau secara keseluruhan. Jadi kan biasa ada 2 siswa tuh yang kalau nilai secara keseluruhannya si siswa A ini lebih tinggi. Tapi untuk rata-ratanya, untuk trennya, untuk kalau dibuatkan grafik dari semester 1 sampai semester 5, si B ini trennya meningkat. Kalau misalnya si A ini ya berfluktuasi begitu. Apakah itu benar? Jadi sebenarnya ya kalau dibandingkan memilih 2 itu, yang paling pertama sih sebenarnya rata-ratanya. Rata-ratanya. Karena kalau kita lihat apa artinya nilai yang naik kalau misalnya nilainya itu tidak terlalu tinggi. Contoh misalnya semester 1 80, semester 2 81, 83, 84, 85 itu kan kalau kita rata-ratakan juga tetap rendah kan. Padahal dia naik. Jadi yang dilihat sebenarnya paling utamanya rata-ratanya yang harus tinggi. Tapi lebih bagusnya lagi kalau tinggi dan naik gitu. Tapi kan tidak semua siswa bisa seperti itu, sesempurna itulah ya. Karena kan penyakit dari siswa kebanyakan kan mereka itu nanti sibuk memikirkan tentang SNMPTN pada saat semester 5. Akhir-akhir ya. Padahal kan SNMPTN ini memang adalah jalur yang diidam-idamkan ya dari seluruh siswa se-Indonesia. Iyalah, undangan nggak perlu effort lagi. Betul. Peluangnya juga dia nggak perlu tes, mereka cuma ngumpulin berkas semester 1 sampai 5.
Tapi banyak yang tidak tahu bahwa persiapannya ini sebenarnya harus dipersiapkan dari kelas 1 Iya. atau SMA. Nah, ini juga yang biasa menjadi kendala ke siswa karena mereka baru panik pada saat semester 5. Mereka lupa bahwa yang dilihat kan bukan cuma nilai semester 5, tapi ada nilai semester 1 sampai 4. Ada sebelum itu kan sudah ada. Sebaiknya sih siswa memperhitungkan itu memang dari jauh-jauh hari, dari kelas 1 memang. Mereka tahu bahwa nilainya sudah ada di sini. Jadi seharusnya dia perbaiki memang untuk 6 mata pelajaran itu dari kelas 1 seharusnya. Itu kendala yang sering terjadi di kebanyakan siswa seluruh Indonesia seperti itu. Nanti mereka berpikir tentang SNMPTN pada saat memang semester 5. Nah, itu kan sudah terlambat, sebenarnya sangat terlambat. Jadi seharusnya kalau siswanya memang betul-betul dia tahu bahwa saya mau lulusnya jalur ini nih, saya berharap besar di jalur ini, walaupun kan memang SNMPTN itu tidak ada yang bisa memberikan gambaran pasti bahwa kamu bisa kalau seperti ini kamu akan lulus, tidak ada, tapi kita bisa memprediksi peluang lulusnya yang kita kejar. Jadi kalau misalnya dia persiapkan lebih awal, otomatis nilainya pasti lebih bagus. Nah, yang terjadi kan tidak seperti itu. Iya, itu salah satu kendalanya juga. Nah, apakah ada bidang studi yang diunggulkan Kak kalau misalnya di SNMPTN? Misalnya saya mau ambil FK nih, jadi biologi saya yang lebih ter-highlight daripada fisika, daripada kimia. Apakah ada begitu? Atau langsung rata-rata saja? Tidak ada ya? hal yang tertulis ya. Tidak ada hal yang tertulis karena sebenarnya kriteria yang ketika kita lulus SNMPTN itu kan bukan kita yang memilih jurusan sebenarnya, tapi kampus yang memilih kita. Oh iya sih. Ya, jadi tidak ada kriteria pasti bahwa nilai-nilai ini saja, tapi banyak faktor yang membuat seseorang bisa lulus di SNMPTN, dan yang paling besar juga itu adalah faktor alumninya. Faktor alumni yang sudah pernah lolos. Apakah dia pernah diterima di kampus tersebut atau kalau tidak pernah, memang itu menjadi hal yang dipertimbangkan karena alumni itu berperan besar dalam track record sekolah tersebut, apakah tetap diundang lagi untuk SNMPTN tahun-tahun selanjutnya seperti itu. Jadi alumni ini juga harus menjaga betul-betul citranya, prestasinya di kampus tersebut. Karena itu menjadi pantauan bagi kampus tersebut menilai. Kalau misalnya alumninya lulus nih misalnya, tapi kita lihat track record nilainya ternyata IPK-nya rendah, itu juga bisa jadi bahan pertimbangan. Jadi setiap kampus punya kriteria tersendiri dalam meluluskan siswa yang memilih kampusnya seperti itu. Terus kalau misalnya ada sekolah yang ternyata alumninya belum ada tuh Kak. Apakah pasti untuk tahun ini misalnya saya mau ambil psikologi UI, tapi alumni saya nggak ada yang pernah lolos di psikologi UI. Apakah saya akan gagal tuh? Pasti akan gagal. Oke, yang mungkin harus adik pahami ya bahwa SNMPTN tahun ini itu kan ada memang sih dari kemarin juga ada dibilang kalau kita mau memilih 2 jurusan harus ada satu di daerah provinsi kalian dan satu bisa terserah di luar. Nah, saya rasa itu memang tertulis jelas di aturan ya. Kenapa seperti itu? Karena ada faktor domisilinya sebenarnya juga dilihat. Jadi kalau misalnya di selama dia masih berada di domisili yang sama dengan kampus yang mereka pilih, saya rasa tidak ada masalah untuk apakah ada alumni atau tidak. Kalau itu ya, karena itu menjadi garis bawah betul kenapa setiap orang yang ingin memilih kampus harus ada daerah domisili kampus tersebut di daerahnya. Jadi harus satu provinsi yang sama. Nah, tapi mungkin kalau misalnya dia ingin memilih di luar dari provinsinya, itu tadi yang tolak ukur utamanya, alumninya harus ada. Ya, kalaupun misalnya dia memiliki anggap kata dia merasa pintar, dia merasa nilainya tinggi misalnya seperti itu, dia harus tahu bahwa yang kampus nilai itu bukan cuma nilai kamu, tapi prestasi sekolahmu. Apakah dia di daerah tersebut sekolahnya merupakan sekolah unggulan, apakah dia sekolahnya memang sering menghasilkan siswa-siswa yang ikut olimpiade, kejuaraan dan sebagainya. Itu tentunya menjadi salah satu bahan pertimbangan ketika dia memilih kampus di luar domisilinya. Gitu. Mengenai sekolah nih Kak, kan masing-masing sekolah itu mereka punya kuota kayak
pembeda-bedaan, ada yang akreditasi A, B, C, kan pasti beda-beda tuh kuotanya. Iya. Terus ada juga yang diupload di sempat kemarin tahun ini ya di LTMPT yang 1000 sekolah. Apa tuh maksudnya Kak? Apakah kalau misalnya sekolah saya ini akreditasi A, kemudian dia beda ndak apabila dia masuk di 1000 yang sekolah apa itu toh? Oh iya. Dengan yang kalau tidak masuk, walaupun saya juga akreditasi A. Betul. Ada tujuan dan maksud dari LTMPT tersendiri ya, walaupun sebenarnya LTMPT juga tidak mengumbar secara apa alasan dari itu, karena kemarin kan memang LTMPT sudah memberikan informasi bahwa ada 1000 sekolah yang memiliki nilai tertinggi. Dan tentunya itu menjadi nilai plus bagi sekolah tersebut ketika ternyata alumninya masuk dalam 1000 besar tersebut, dan itu jadi bahan pertimbangan. Nah, mungkin yang bisa jadi pertimbangan pihak LTMPT ini ke kampus yang ingin menerima siswa dari alumni tersebut. Jadi lebih cenderung ke kampus yang ingin memilih siswanya lah, seperti jadi itu. Informasi untuk si kampus ya. Betul. Artinya kan kalau misalnya kampusnya sudah lihat bahwa tahun ini dari sekolah ini tertinggi nih nilainya. Oh, jadi kalau kampus lihat ada juniornya yang juga ingin mendaftar di situ, tentunya menjadi bahan pertimbangan yang nilai plus lah untuk si junior ini, karena kan kita tahu bahwa tahun ini seniornya masuk dalam 1000 besar seperti itu. Selain dari yang Kak Za sebutkan tadi, apalagi nih Kak yang menjadi faktor-faktor mungkin dari segi sertifikat ya? Ya, tentunya banyak sekali poin-poin tambahan ya. Karena ini sekali lagi saya ulang bahwa kita tidak bisa memastikan dengan pasti bahwa inilah yang menjadi syarat utama ya untuk kelulusan di SNMPTN. Hanya kita bisa memprediksi. Sering saya katakan kepada siswa-siswa yang ingin memilih jurusan di SNMPTN, sertifikat itu adalah nilai plus. Artinya walaupun memang di situ memang ada syarat-syarat poin di setiap sertifikat tuh. Jadi ada yang tingkat nasional, internasional, provinsi, seperti itu. Tentunya memiliki nilai tambahan lebih ketika mereka memang punya sertifikat yang sesuai dengan kategori yang dikeluarkan oleh pihak LTMPT. Tapi saya bisa bilang sama siswa, ketika di sekolah kalian punya sertifikat itu, walaupun kalian mungkin bukan juara atau apa, tapi di sekolah kalian yang punya, apa salahnya untuk dicoba, untuk diinput saja. Setidaknya kan siapa tahu ya, kita kan tidak tahu tuh bagaimana penilaian pastinya, tapi saya rasa ketika ada sertifikat berarti ada nilai lebih. Oh iya Kak, begini. Apakah misalnya nih Kak, misalnya di SMA saya nih, saya nggak pernah ikut lomba, tapi SMA saya terkenal selalu ikut lomba nasional, internasional. Apakah itu ngaruh di saya Kak, walaupun saya nggak pernah ikut lomba itu? Ya, itu ngaruh? Betul sekali. Ngaruh itu juga? Berpengaruh karena ada yang namanya indeks prestasi sekolah ya, dan salah satu yang dinilai pihak kampus untuk meluluskan siswa dari sekolah tersebut adalah prestasi dari sekolahnya. Walaupun bukan saya yang mewakili sekolahnya. Prestasi sekolah kamu misalnya memang track recordnya bagus, maka itu menjadi nilai lebih. Makanya kalau kita lihat dari sekolah-sekolah yang unggulan, sekolah-sekolah yang memang langganan Olimpiade, itu pasti memiliki jumlah siswa yang lebih banyak lulus di jalur SNMPTN ketimbang sekolah-sekolah yang biasa. Kan pembagian jumlah siswa yang lolos di SNMPTN tiap sekolah ini kan berbeda-beda, tidak sama. Misalnya ada sekolah A, dia sampai 40 orang yang lolos. Ada sekolah B yang cuma 10 orang, bahkan ada yang 3, bahkan ada yang tidak ada. Nah, itu tentunya yang jadi faktor utama adalah prestasi atau indeks dari sekolahnya tersebut. Jadi makin bagus sekolah tersebut, makin unggulan sekolah tersebut, makin sering dia mengirimkan peserta-pesertanya untuk mengikuti lomba, olimpiade dan sebagainya, maka itu memberi nilai tambahan bagi sekolah tersebut. Yang ya, jadi kalau misalnya adik sekolah di sekolah unggulan dan memiliki prestasi yang walaupun cuma sekolahnya yang punya ya, itu juga berpengaruh ke kamunya. Kan kampus ini dia memberikan berapa jalur lagi Kak? 3 ya kalau nggak salah. Ya, 3 atau 4 ya, 3 ya. umum. Pastinya itu 3 lah. SNMPTN, UTBK dan Mandiri. SBMPTN dan Mandiri ya. Dari ketiga itu yang paling besar
kuotanya untuk masing-masing kampus itu berapa? Ketentuannya? Ketentuannya ya. Jadi kan sebenarnya kalau kayak SNMPTN itu kan dia ada jatah maksimal sampai 20% ya. Oh, cuma 20%? Ya, hanya cuma 20%. Berarti lebih kecil ya? Lebih kecil ketimbang yang jalur-jalur yang lain kayak UTBK dan Mandiri. Kalau dan ini kan bukan cuma informasi, ini sudah informasi umum ya bahwa jalur Mandiri itu adalah jalur non subsidi. Artinya kampus bisa mendapatkan bantuan dana dari situ ya kan. Karena beda dengan jalur yang dua tadi SNMPTN sama SBMPTN itu kan dia dapat subsidi dari pemerintah. Sedangkan di sisi lain kan kampus juga harus punya operasional, dia juga harus menambah sarana dan prasarananya. Jadi kalau dia cuma mengandalkan bantuan dari pemerintah, otomatis masalah akreditasi, salah satu laku ukur akreditasi kan sarana dan prasarana itu agak susah untuk dipenuhi oleh kampus. Makanya mungkin banyak kampus yang memanfaatkan jalur mandiri. Jadi banyak kampus yang memberikan jatah yang lebih banyak di jalur berapa mandiri. Berapa tuh Kak maksimal untuk jalur mandiri? Bisa sampai 50%. 50%. Jadi kalau misalnya yang diterima itu 100 orang, 50 orangnya itu jalur mandiri. Iya, bisa sekali. 50 orangnya tersebar itu UTBK, tapi lebih kecil SNMPTN daripada SBMPTN. Iya, makanya bagi siswa-siswa yang memang berharap di SNMPTN, itu SNMPTN itu seperti kado dari Tuhan lah istilahnya ya. Artinya betul sekali karena pertama dia ada jalur yang pertama dan jarak antar pengumumannya juga kan sangat mepet dengan tes UTBK-nya. Oh iya betul. Jadi kalau kita lihat pengalaman tahun ini kan pendaftaran SNMPTN bulan Februari, pengumumannya Maret. Nah, itu pun pada saat pengumuman, seminggu sebelum pengumuman sudah terbuka jalur pendaftaran. Pendaftaran untuk SBMPTN dan tesnya pun hanya berkisar sekitar 2-3 minggu dari. Berarti kita nggak bisa dong tunggu saya belajar fokus untuk UTBK, tunggu ini pengumuman SNMPTN siapa tahu dapat. Tidak boleh seperti itu. Makanya inilah yang menjadi momok yang tidak disadari oleh anak-anak SMA sekarang ya. Apalagi kan kita lihat juga motivasi belajar mereka juga sangat-sangat turun. Walaupun memang kita pandemi ini, COVID ini betul-betul mempengaruhi motivasi belajar ya. Kan? Ada sisi memang sih kita bilangnya kan online belajar, tapi ada yang hilang. Ada yang hilang yaitu motivasi belajar siswa yang sangat-sangat hilang di tengah COVID ini. Itu mempengaruhi juga mood mereka untuk belajar dan mereka seperti terjebak di zona nyaman. Asik. Ya, jadi indikator penilaiannya juga indikator penilaian guru terhadap siswa juga ada yang berubah. Lebih mungkin standarnya lebih diturunkan lah betul. Ya Kak. Karena kan kita lihat bahwa kondisi COVID sekarang kan juga masih berlanjut ya, kita tidak tahu sampai kapan seperti itu. Oh ya, saya mau tanya Kak. Misalnya saya punya sertifikat lomba, terus sekolah saya sekolah unggul. Kemudian sekolah saya juga masuk di 1000 itu di LTMPT. Apakah saya berapa persen tuh Kak? Saya sudah masuk pasti di SNMPTN, udah pasti nih saya. Dan nilai raport saya itu adalah ranking pertama di sekolah. Ya, tentunya kalau ada yang seperti itu, kalau dibilang dari segi peluang ya pasti besar ya peluangnya karena kan dengan prestasinya tadi. Tapi kan yang harus kita garis bawahi bahwa sekolah unggulan di satu provinsi itu kan bukan cuma satu sekolah. Ini kan kita berbicara seluruh Indonesia kan. Kalau kita totalkan juga jumlah sekolah unggulan kan otomatis kotanya banyak yang seperti saya ya. Jangan merasa bangga, you are the only one. Yes, betul sekali. Sebenarnya yang paling penting juga mungkin yang harus dilakukan adalah keterbukaan tentang pengumuman siswa yang eligible. Artinya siswa-siswa yang memang yang diumumkan bisa ikut SNMPTN ini betul-betul harus diinfokan ke seluruh siswa. Supaya ada yang double. Bukan masalahnya double-nya ya, tapi setidaknya dengan siswa mengetahui dia di urutan keberapa, setidaknya memberikan mereka gambaran bahwa saya ini kemampuan saya cuma sampai situ. Artinya ketika dia ngotot untuk memilih jurusan yang sama dengan temannya yang lain, itu kan kalau dia tahu. Nah, tapi kalau misalnya diumumkan dan setiap siswa juga jelas jurusannya apa,
itu kan bisa dirundingkan antara sesama siswa. Oh, Jadi mereka saling mengatur lah di Atur, awal. Artinya tidak saling menyiko antara satu sama lain. Apalagi dia mau bertaruh dengan temannya yang lebih tinggi mungkin nilainya dari segi pemeringkatan. Di sekolah saja sudah betul. sudah waktunya apalagi betul. untuk Karena saingan terberatnya kan memang pertama di sekolah dulu. Iya, betul. Artinya kalau saya di sekolah tidak bisa, bagaimana dengan sekolah yang lain, apalagi ini seluruh Indonesia. Oh iya Kak nih. Ada ndak kasus-kasus yang Kak Za dapatkan yang ndak sesuai dengan aturan? Misalnya ada siswa yang nilainya ndak terlalu bagus, lolos, ada nilainya yang bagus, tidak lolos. Ada ndak pernah Kak Za dapat? Sebenarnya sih ini ya, beda dulu itu kan sistem PDSS itu panitia LTMPT yang seleksi. Dulu seluruh nilai siswa itu diinput. Jadi kalau 300 orang, maka seluruh nilai 300 orang ini yang diinput di data PDSS. Nanti nilai yang diinput itu nanti panitia LTMPT yang kirimkan kembali ke sekolah bahwa ini nilai-nilai siswanya yang hanya bisa ikut. Karena kan kalau akreditasi akan 40% ya. Ada syarat akreditasi B 25%, C 5 sampai 15%. Itu kan dulu. Jadi betul-betul LTMPT yang menyeleksi. Tapi untuk tahun ini itu tidak seperti itu. Jadi 40% ini betul-betul pihak sekolah yang disuruh memiliki kekuasaan penuh untuk menentukan. Pihak sekolah yang ranking. Iya, betul. Pihak sekolah yang meranking. Nah, hanya ada hal yang membuat kita ada sisi negatif dari ini sebenarnya ya. Karena ada beberapa sekolah yang saya temukan yang tidak terbuka ke siswanya. Dia hanya memberikan informasi bahwa siswa ini bisa ikut SNMPTN tapi tidak memperlihatkan nilainya. Iya, memperlihatkan nilainya. Nah, ini kan bisa menjadi celah sebenarnya bagi kepala-kepala sekolah yang mungkin yang sekolah-sekolah lah ya, sekolah-sekolah ya untuk melakukan kecurangan. Oh iya. Karena kan sebenarnya itu bisa saja terjadi karena nilai ini hanya di input di sekolah. Jadi kalau itu bisa menjadi bahan yang yang merugikan tentunya bagi siswa-siswa yang ingin bersaing secara betul-betul secara sportif ya. Tapi tidak semua sekolah seperti itu karena kebanyakan sekolah memang menginfokan secara umum bahwa inilah siswa yang bisa ikut. Hanya sekolah-sekolah tertentu biasa seperti itu. Tapi kalau misalnya ada Kaza pernah dapat yang Kaza udah yakin nih ini siswa pasti lolos tapi ternyata tidak lolos, banyak ya Kak? Banyak seperti itu. Makanya saya bilang tadi bahwa SNMPTN ini memang tidak bisa dijadikan satu-satunya jalan menuju perguruan tinggi negeri. Jadi kalau hari ini Anda lolos SNMPTN, misalnya Anda bisa ikut ya, karena kan baru pengumuman dulu tuh eligible siapa, dan di Februari kamu memilih jurusan pilihan pertama. Berapa tuh? Dua. Ya. Jadi aturannya kan jelas bahwa satu PTN 2 jurusan atau masing-masing 1 jurusan per PTN. Dan bisa lintas jurusan. Misalnya saya IPA, IPS, IPA. Ini yang harus digarisbawahi ya. Tadi kan saya sudah jelaskan bahwa anak IPA itu kan nilai ini yang dilihat. Anak IPS nilai ini. Artinya sangat sulit bagi anak IPA untuk lintas jurusan ke IPS karena tadi saya bilang di IPS itu ada geografi, ekonomi, dan sosiologi. Sedangkan anak IPA kan tidak memiliki nilai itu. Jadi apa yang dilihat? Iya, makanya saya bilang tadi bahwa kalau dia mau nekat mau lintas minat, otomatis kan dia cuma punya 3 mata pelajaran saja. Jadi bukan nilai keseluruhan yang dilihat. Iya, kan? betul. Jadi dikurangi tuh nilai kimia, biologi, pasti. Sudah pasti karena kan poinnya jelas bahwa anak saintek ya mata pelajaran ini. Begitupun sebaliknya ya, iya, IPS. betul. Jadi makanya di SNMPTN tidak disarankan untuk lintas minat karena peluang lulusnya kecil. Walaupun tetap masih bisa ya, masih bisa karena saya punya siswa juga kemarin ada yang lolos peminatan lintas minat. Ya, tapi dari yang berdasarkan yang saya tanya, memang jurusan yang dia minati itu adalah jurusan yang tidak dilirik sama IPS-nya di sekolah itu. Itu bisa. Itu makanya saya tadi penting yang namanya diskusi antar angkatan yang memang harus terbuka. Ketika dia sudah memilih jurusan ini ya konsisten dengan jurusan itu, kan tahu karakter anak SMA bagaimana. Nanti pada saat tiba akal baru mereka pusing mau pilih jurusan, dan ini yang membuat mereka labil. Hari ini dia bilang A, dengar temannya pilih jurusan B katanya karena penjelasannya begini lebih bagus peluang kerjanya, akhirnya dia pilih lagi tuh di B. Nah, ini yang harus jadi
mereka itu harus belajar tentang bagaimana cara mempertahankan prinsipnya. Jadi mereka harus punya prinsip Sejak bahwa dini. iya, sejak dini. Jadi dia tidak boleh mereka harus sadar bahwa setiap orang itu punya fashion masing-masing. Makanya untuk pemilihan SNMPTN kalau ditanya jurusan mana sih yang paling baik untuk masa depan 10 tahun ke depan Ya atau masa Allah. depan saya, mana yang cepat Nggak kerja, bisa ya digeneralkan begitu. mana yang cepat dapat uang. Aduh. Itu kan biasa tuh anak-anak bertanya seperti Iya. itu. Kalau ini Kak, kerja di mana Kak? Kalau ini kerja di mana? Makanya saya bilang bahwa pengetahuan tentang seluruh jurusan Iya. seluruh jurusan Masih kurang ya. itu yang masih Cuma kurang. itu ya, FK, Betul. teknik. Hanya jurusan-jurusan yang selalu dibilang favorit. Kenapa banyak yang favorit ya? Karena pengetahuan anak SMA tentang jurusan itu sangat sedikit memang, dan mereka terkadang bertanya bukan pada orang yang tepat begitu. Mereka terkadang bertanya misalnya nih dia mau tanya tentang jurusan teknik tapi nggak tanyanya sama anak kedokteran ya. Itu kan tidak mungkin, pasti nggak cocok sama sekali. Jadi yang harus anak SMA sekarang tahu bahwa pilihlah jurusan berdasarkan fashion kalian. Jadi tidak ada jurusan yang dominan ya, tidak ada. Semua jurusan baik, semua jurusan itu unggul selama jurusan itu kamu pahami, kamu kuasai dan kamu cintai. Itu intinya kan di situ. Selama mereka fokus terhadap jurusan itu, kalau mereka tahu seluk beluk jurusan itu, kalau pilih jurusan ini kerjanya nanti di sini, nanti 10 tahunnya bagaimana, itu kan lebih bagus. Kamu. Iya, jadi semua kembali kepada individu masing-masing. Dan sebagus-bagusnya juga jurusanmu kalau kamunya enggak iya ini, betul. enggak Kalau effort di dalam, individu yang kamu enggak akan jadi berkembang apa? ya, iya betul sekali. Jadi tidak ada jurusan yang dominan, tidak ada. Semua sama. Oke, apa nih Kak pesan-pesan bukan sih pesan-pesan terakhir untuk siswa-siswi di rumah yang tengah galau. Aduh, SNMPTN bagaimana nih? Gimana nih Kak? Ya, untuk siswa-siswa seluruh Indonesia tentunya yang nantinya akan bertarung di SNMPTN, itu tadi yang saya bilang, hati-hatilah dalam memilih jurusannya. Karena mungkin jangan pernah memilih jurusan SNMPTN karena hanya coba-coba. Tapi pertimbangkan dengan baik karena SNMPTN itu hanya datang sekali seumur hidupmu. Oh iya, karena manfaatkan dengan baik. Oh iya ya, Kesempatan karena tahun itu depan hanya, karena tahun depan. Karena Kalau kita kan sudah misalnya tidak tahun ada. ini SBMPTN, besok SBMPTN masih bisa. Ya, Kalau bisa. SNMPTN Kalau udah SNM nggak bisa. sudah sekali. tidak bisa. Oke. Ya, jadi manfaatkan dengan baik kesempatan yang diberikan. Pilihan ada pada kamu. Pilihlah jurusan sesuai dengan fashion kamu. Kalaupun misalnya orang tua kalian mungkin ya banyak kan yang seperti itu, yang jurusannya ditentukan oleh orang tua itu karena orang tuamu tidak percaya dengan kamu. Ya, orang tuamu tahu kamu dari bangun tidur sampai tidur, tahu bagaimana apa yang kamu lakukan, dan terkadang ini yang membuat orang tua takut. Makanya memilihkan jurusan ke anaknya, karena dia tahu bahwa kalau anaknya pilih jurusan lain, wah ini pasti hidupnya akan bermasalah nantinya. Nah itu tadi adanya kalian yang harus memberikan menunjukkan bahwa betul-betul kamu sudah siap dengan pilihan jurusan yang ingin kamu pilih, seperti itu. Jadi kalian harus percaya diri betul-betul bahwa pilihlah jurusan ya berdasarkan memang kamu, karena kamu yang mau menjalaninya, bukan orang tua kalian. Saya yakin orang tua seluruh Indonesia pasti akan mendukung apapun pilihan anaknya, asalkan anaknya mampu bertanggung jawab terhadap pilihannya. Jadi itu yang harus paling utama dipilih di SNMPTN. Dan ingat ini ya, gak mungkin aturan ini baru tahun ini yang berlaku, bahwa kalau kamu lulus SNMPTN artinya kamu tidak bisa ikut tidak bisa ikut UTBK tahun ini, tahun depan juga? dan 3 tahun depannya lagi. Jadi kalau Anda lulus SNMPTN, kemarin bahkan ada satu sekolah kedinasan STAN itu yang memberikan bahwa kalau kamu lulus SNMPTN kamu tidak bisa ikut ujian karena kan ada nilai UTBK kan juga diambil di STAN. Betul, makanya dibilang seperti itu. Jadi jangan asal memilih ya, jangan asal memilih. Jadi itu walaupun saya tidak ambil. Iya, walaupun Anda tidak ambil karena itu swasta dong kalau iya, Anda harus siap dengan swasta karena SNMPTN ini kan disubsidi oleh pemerintah ya. Jadi kalau misalnya ada siswa yang tidak mengambil, dia memilih tapi tidak mengambil, itu sama saja Anda membuang-buang uang negara. Jadi ini yang jadi hal yang harus digarisbawahi ya, betul-betul
harus kalian garis bawahi bahwa jangan asal pilih di SNMPTN, pilih betul-betul sesuai dengan kemampuan kalian, sesuai dengan basic kalian. Oh iya, jangan berpikir gitu. kalau ambil saja deh, nanti tahun depan tes lagi. Ternyata gitu. tidak bisa, jangan, sayang. Karena itu betul-betul diperhatikan dan itu jadi aturan keras kemarin ya. Ini yang membedakan dari tahun-tahun sebelumnya juga. ya, peraturan baru tuh ya. Dicatat. Tapi ini 2021 ya, kita kan belum punya tuh Oh, gambaran untuk 2022. Tapi mungkin kemungkinan besar pasti ya. Kemungkinan besar bisa saja diulang kembali aturan seperti itu. Dan panitia LTMPT kan ini nanti tanggal 12 Desember ya. 12 Ya, 12 bulan ini akan ada seminar pertama. Oh iya. Saya rasa itu patut untuk diikuti ya. Oke, 12 Desember. Oke deh, makasih Kaza atas bincang-bincangnya kali ini tentang SNMPTN ya. Jadi buat adik-adik yang sudah kelas 12, udah mulai ujian nih ya untuk masuk semester 2. Enggak usah dulu. Pikir-pikir yang lain, pikir masa depan kalian untuk perguruan tinggi negeri. Dan jangan terlalu berharap ke SNMPTN karena kuotanya sedikit, banyak saingan dan masih banyak faktor-faktor yang di luar dari yang kita prediksikan tadi itu bisa terjadi. Jadi betul. Terima kasih Kaza sekali lagi. Oke, kita akhiri podcast ini. Jangan lupa buat kalian-kalian jangan lupa subscribe channel Gills Media, aktifkan loncengnya, dan kami juga ada di Instagram @gillsofficial untuk informasi yang menarik selanjutnya. Oke, semangat semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah, makasih Kaza. Iya, sama-sama.